setelah kemarin beliau bersama adik ke tempat Al-Fakir untuk ruqyah adik beliau, dan berlanjut sampai malam ini untuk membersihkan rumah karena adik beliau lagi yang satu itu sering melihat hal-hal yang negatif di rumah ini. Ini jasannya masih sampai ngidul mereka. Oke. Kuat banget loh Mas ini. Oke. Telepon Pak. Tertarik nang kene aku mau. Apa di sana ya? Halo guys, ini udah mulai merinding. Sangat menegangkan. Lihat. Pada sono kan? Nggih, mungkin
yang tengah ini pas perempatan mulane kesenggol sing bagian yang tengah-tengah griya. Terus dalane mriki malah mereka rapatan niki sing kelihatan iku lho. Ditambah wonten kondisi mau ya wonten efek-efek. Pas ning kono mau ya? Nggih, Bener ya? nggih. Kameramen Aja sik. sekecilan. Oh, ngoten dulu ya. Dengan pagri nggih mangke kanu iki. Unduh ya, Bu. Unduh dulu. Update mangke. Aurane pecah-pecah ya, soalnya niku perempatan. Napa? Mboten kaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya lah, bener ya. Betul. Iku wedurane pribadi. Apa? Wedurane pribadi. Iya. Duren niki nggih. Wonten kalih. Oh. Kan di sini kan. Prosesnya mriki. Titik temune antara yen Duren di tengah-tengah duren oleh posisi yang itu kan. nggih. Itu kok turun ke sana kan. Yen tegangane bodor iki. Bener. Ini pasti aktif ya tokonya. Masih. Kalau pas siang dibuka ibu ya. Nggih, kula sing sadian kula. Oh. Pakan manuk ngoten lho, Pak. Enggak. Dapat yang sepakat kali coba. Oh, benar besar. Ya. Kenapa ini? Ya, sama itu sering nggak terus.
Nah, lampir nih di sini nih. Ini. Oke. Aina taqulu ya'ti bikumullah jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Aina taqulu ya'ti bikumullah jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Kuat tangannya Mas. Iya. Iya. Ya sebetulnya ya ini ya. Hanya kebetulan kok nggak nyaman namanya. Jadi nggak kemudian ada orang sengaja bikin rumah ini enggak nyaman terus penghuninya enggak. Nanti diceritakan Mbak Roman. Jadi semacam daerah ini itu semacam perempatan, perlintasan dan pas nabrak dalamnya gitu. Nah, buat saya mereka melintas enggak apa-apa sih sepanjang. Tapi ini Pak, pokoknya yang ini ganggu Pak. Yang ini Maksudnya ganggu buat yang ganggu pulau. Rapla kan lihat, kalau rapla habis pipis atau gimana. Soalnya mau ngejar ngoten. Mau nyekek ngoten. Pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Di sebelah saya sudah ada Mas Denny Siregar. Denny siapa? Denny Siregar, benar? Loh. Kacau ya. Nggih Pak boten. Beliau ini tuan rumah, ceritanya tuan rumah. Kami diminta datang ke sini untuk menetralisir rumah. Setelah kemarin beliau bersama adik ke tempat Al-Fakir untuk ruqyah adik beliau. Dan berlanjut sampai malam ini untuk membersihkan rumah karena adik beliau lagi yang satu itu sering melihat hal-hal yang negatif di rumah ini. Ya, semuanya dalam rangka ikhtiar ya. Semuanya dalam rangka ikhtiar. Jika rumah itu bersih dan steril dari hal yang gaib, yang bersifat negatif, insya Allah penghuninya juga nyaman kan gitu. Dan proses pembersihan tadi sudah kami lakukan seperti yang bisa Anda lihat di video ini. Selanjutnya untuk hal-hal yang bersifat tidak kasat mata akan ditranslate sendiri oleh pakarnya. Bersama saya sudah ada di samping kiri saya Mbah Rohman. Dari saya cukup, semoga video ini bermanfaat. Yang intinya rumah yang kita tempati untuk tempat tinggal itu sangat mutlak, harus kita jaga, harus kita sterilkan dari hal-hal yang negatif.
Oleh karena itu banyak hadis menceritakan, banyak hadis menjelaskan agar rumah itu selalu dipakai untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, rumah ini akan bersinar. Sehingga hal-hal negatif yang akan masuk ke rumah atau masuk dengan sendirinya maupun dikirim orang itu insya Allah biidznillah tidak akan mampu menembus karena ada cahaya Quran di dalam rumah. Itulah kenapa menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW dan bagian dari syariat kita agama Islam. Jadi saya cukup, semoga Allah memberikan kita selalu kesehatan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya meneruskan apa yang telah dijelaskan oleh Romo Yaya. Ini untuk pembelajaran bagi diri saya pribadi. Kalau kita itu harus punya tata krama, kalau kita itu harus punya adat, dan ndak pikiran itu ndak boleh kosong. Karena setiap jengkal dari kita itu memang ada dunia yang diciptakan Allah, yaitu dunia gaib. Selagi sepengetahuan saya tadi yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Susanto memang benar. Jika rumah yang akan dibacakan oleh Al-Quran itu akan terpancar sinarnya. Nah, saat dunia gaib itu yang disenangi itu tempat-tempat yang istilahnya dalam hal kotor dan tidak ada dalam sebuah rumah itu kata-kata Al-Quran atau kalimat Al-Quran yang dibacakan. Jadi kotor itu bisa kotor secara zuhir adalah kotoran. Ya. Jadi saya tambah ya, kotor itu dalam makna ada dua makna. Zuhirnya ya rumah yang kumuh itu akan lebih cenderung disukai oleh hal yang semacam itu. Kotor secara batin adalah kotor dari atau gersang ya dari lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi ini juga PR kita bersama khususnya bagi yang Tuhan punya rumah. Dan semoga dengan peristiwa ini Mas Andi segera dapat cucu. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Nah, sewaktu dibersihkan tadi seperti ada alam gaib, itu sebuah perkampungan yang sangat besar. Kampung gaib ya. Seperti perkampungan gaib. Nah, rumah ini itu ada kayak di atas perempatan. Jadinya ya memang rumah ini sering terganggu karena sebagai tempat perlintasan lalu lintas alam gaib. Makanya kalau kita ke semua tempat yang agak wingit-wingit, kita harus fokus dan punyai adab, jangan kencing di sembarang tempat, itu salah satunya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.